Hai Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Zuhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai berita pertama dari Amerika Serikat. Sebuah restoran Indonesia di Amerika Serikat menjadi unik karena sangat jarang restoran halal di Amerika Serikat yang menyajikan secara khusus makanan dari Indonesia. Karena pada umumnya, makanan halal di Amerika Serikat disajikan dengan model ala Timur Tengah. Yang non-Indonesian, target market kami ini yang non-Indonesian dalam artian kami mau menyajikan, mempromosikan masakan Indonesia yang berdaging halal. Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya, disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal gitu. Restoran yang dinamai dengan Warung Indonesia Halal berada di kota Doraville, negara bagian Georgia. Menu Indonesia halal susah ditemui, karena memang lebih mudah menemui restoran halal dengan menu Timur Tengah. Wajar saja karena dari lebih 3 juta muslim di Amerika, lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Timur Tengah, menurut data sensus tahun 2020. Karena muslim di Amerika hanya sekitar 1% dari penduduk, bagaimana mencari bahan makanan halal? Jadi kalau belanja halal ini ada berapa toko halal yang dikunjungin biasanya? Saya beberapa ya, supplier, tergantung supply-nya. Yang pertama, yang main ya adalah di restoran Jipo, yang bagian halal meat section. Yang kedua, ada saya supplier satu lagi dari supplier Al Amin, yang juga menyediakan, menjual produk daging halal. Ini udah di bawah 40 degrees. Kalau udah di bawah 40 degrees ini bagus. Bagus, oke. Teraman lah. Hanya sekitar 10% warga Indonesia dari pelanggan restoran. What do you usually order here? I'm not usually a big fan of rendang. It's okay, but over here it's like, I don't know how to say it. It's rich. It's, you know, the sauce is like got a little thick and got some flavor to it. It's quite good. Restoran ini selain menyediakan hidangan halal juga menyediakan tempat sholat. Dan ini jarang sekali loh. Nah, bagaimana dengan bulan puasa? Kita tetap buka tapi jamnya disesuaikan. Kita tidak buka untuk siang. Jadi iftar itu dimulai dari jam 3.30 untuk prepare. Hidangan apa aja yang disediakan? Ya, ada kolak, ada kurma, ada bakwan-bakwanan. Kita keluarkan bakwanan semua. Pokoknya di sini kalau untuk iftar penuh. Jadi kita set sebagai buffet gitu. Sedap sekali nih. Ambil sendiri langsung dari dapur. Soto masih ngebul. Dari Doraville, Georgia, Roman Zakaria dan Irfanisan, VOA. Sementara itu, sebuah pesantren di Yogyakarta yang bernama Darul Asom menjadi harapan bagi para muslim yang tidak bisa mendengar atau tuli. Nah, bagaimana pola belajar para santri di pesantren tersebut? Berikut liputan VOA untuk Lentera TV. Saya tahu sholat 5 waktu tahu, tapi agama masjid terjemah kosong. Mereka nggak tahu agama. Kitanya yang nggak mengenalkan ke mereka. Hanya belum ada ustadz, belum ada orang yang menyampaikan bidang agama kepada mereka. Mau taat bagaimana kalau mereka nggak pernah dengar? Mereka mengaji dengan isyarat. Kenapa? Karena mereka ini hanya bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau kita pada umumnya, kita mendengar ngaji Al-Quran, maka kita memperdengarkan. Tapi karena mereka hanya bisa melihat, tidak bisa mendengar, jadi mereka ini ngajinya memperlihatkan, yaitu dengan cara isyarat. Ini isyarat huruf hijaiyah, yaitu isyarat Arab.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadifa. Syaratnya Nadifa. Umur 7 tahun. Saya suka belajar fikih dan saya suka cerita-cerita sahabat dan terutama hafal Al-Quran. Awal bangun tidur itu mereka jam 3 itu tahajud. Lalu subuhnya mereka setoran hafalan yang sudah dihafalkan. Lalu jam 6-nya ini mereka break. Itu ada cemilan atau minuman. Mereka sampai ketemu asar. Di asar ini mereka belajar fikih. Seperti fikih, adab-adab. Lalu ilmu-ilmu yang lain. Belatung sama dengan cacing, ya. Hampir mirip ya. Nah, sebelum saya masuk pondok pesantren, saya nggak tahu apa-apa, karena belum bisa hafal Quran, saya nggak paham Quran. Akhirnya saya datang ke Pondok Darul Asom, Jogja. Saya lihat anak-anak kecil, bagus katanya, sudah belajar agama. Akhirnya saya mau masuk ke pondok dan belajar agama, mengaji, menghafal hadis dan hafal Al-Quran. Nah, cara saya mengikuti imam itu, di samping saya ini harus orang normal katanya. Ikut, jadi saf harus rapat dan terasa pundaknya bergerak. Saya pribadi senang sholat berjamaah karena mendapatkan 27 derajat. Kenapa bagi William perlu ibadah? Nah, ibadah itu penting karena Allah telah perintah jin dan manusia untuk ibadah. Tuli juga manusia. Teman semua Indonesia tuli udah tahu, adan dengar nggak bisa, tapi tetap waktu sebelum adan tahu, dia tahu, bisa lihat, atau orang dengan nyolek dia, oh ya udah ngasih tahu ya udah adan, terima kasih udah bantu saya mengingatkan. Saya dulu asli, saya tuli, saya lihat orang-orang normal ngomong-ngomong agama, saya nggak ngerti katanya gitu. Asli tuli. Agama itu apa? Agama itu sholat, agama itu mengajarkan ilmu. Dan dulu agama itu kosong bagi mereka. Sebelum di pondok dulu pertama di Bandung, saya di masjid, ada Jumat, duduk lihat orang ustadz, wah ceramah. Saya tuh nggak mendengar apa-apa, nggak ngerti. Saya bilang agama nggak pernah, nggak tahu, nggak ada isyarat agama. Agama nggak ada yang bilang tahu. Di Indonesia bahasa Indonesia apa ada agama, nggak ada. Contoh apa? KTP apa? Agama Islam. Oh paham. Dulu pahamnya agama di KTP aja Islam. Sekitar 13 tahun yang lalu awalnya saya pertama ketemu dengan tunarungu. Bahkan sebelumnya saya tidak tahu secara spesifik apa itu tunarungu. Tetapi ketika tanya Allah, tanya Tuhan siapa, nggak tahu, agama apa, Islam tetapi nggak tahu. Dan di situ mulai risau. Saya kesana kemari berdakwah kepada orang yang dengar, tetapi ada beberapa di sekitar kita yang orang yang tidak dengar, tetapi pemikirannya normal. Mereka nggak tahu agama. Kan agama itu kan tidak sampai dengan hanya visual. Ilmu itu sami'na wa ata'na. Dengar dulu, baru taat. Mau taat bagaimana kalau mereka nggak pernah dengar? Maksudnya mereka itu mendengar dengan melihat. Maka perlihatkan yang harus mereka dengar
dengan isyarat. Nabi katakan agama itu mudah, maka permudahlah, jangan kau persulit. Saya pikir ini perlu ada akses khusus untuk ceramah hari Jumat, ada advokasi. Saya sampaikan semua di Indonesia ini pemerintah harus bisa memberikan advokasi agar fasilitas meningkat. Tapi karena tuli ini bukan penyakit, ini bawaan, ini apapun qadarullah dari Allah. Manusia spiritual mereka itu lebih tinggi, kedekatan dengan Allah lebih dekat, dan keyakinannya lebih yakin daripada kita yang tidak. Mereka itu yakin kepada surga dengan yakin kepada bunyi sama. Dia bunyi dengar nggak? Nggak dengar, goib. Sedangkan orang nggak jingkrak-jingkrak, dia nggak dengar. Surga ada nggak? Ada, tapi goib. Lihat bayangin surga dengan bayangin suara sama aja. Suara, ada orang jingkrak, pasti ada suara. Surga ada juga. Jadi mereka lebih depan daripada kita keyakinan. Doa kepada orang tua, ya Allah bantu jaga keluarga saya dan hapus dosa orang tua saya. Ketika meninggal, saya akan tetap mengaji dan mengirim ngaji saya kepada orang tua saya. Bapak, Ibu, saya mau ketemu, katanya bisa ketemu nanti di surga, lihat gitu ya. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.